Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem terdistribusi. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai model sistem terdistribusi. Setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar dari sistem terdistribusi. Baik, dari definisi terlebih dahulu, sebetulnya apa sih model dari sistem terdistribusi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yaitu adalah sebuah model arsitektur yang mendefinisikan suatu cara berinteraksi ya, antara komponen-komponen dalam suatu sistem dan bagaimana memetakan dari komponen-komponen tersebut ke dalam jaringan komputer. Jadi ketika nanti kita akan mendesain suatu sistem terdistribusi, atau mungkin dari teman-teman mahasiswa atau kalian yang akan membuat sistem terdistribusi, ada 3 aspek penting dan wajib untuk diimplementasikan. Pertama adalah physical models ya, jadi dari model komponen dari sistem terdistribusi secara fisik. Dari namanya fisik berarti kita di sini memodelkan ya tipe-tipe komputernya beserta alat-alat yang lain dan bagaimana koneksi antar mereka ya, tanpa perlu kita tahu informasi detail teknologi apa yang digunakan oleh komputer tersebut atau device dari yang akan gabung dengan sistem terdistribusi ya. Jadi kita tidak perlu tahu menggunakan teknologi apa, OS apa, dan sebagainya. Yang perlu kita tahu adalah definisi tipe-tipe komputernya beserta alat-alat apa yang akan nanti gabung dengan sistem jaringan beserta dengan koneksinya. Yang kedua yang harus kita modelkan adalah arsitekturnya. Ya, jadi di sini mendeskripsikan bagaimana kaitannya proses komputasinya atau jalur komunikasinya antar komponen-komponen yang ada di dalam sistem terdistribusi. Bentuk model yang paling sering dipakai adalah bentuk client server atau peer-to-peer. Kemudian yang berikutnya adalah fundamental models. Ya. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita mendesain ya, berbagai macam solusi terhadap masalah-masalah yang sering terjadi di sistem terdistribusi. Nah, di sini ada 3 aspek penting yang akan dibahas di fundamental model, yaitu interaction model ya. Bagaimana kita memodelkan, mendesain interaksi antar komponen-komponennya. Kemudian failure model, berbagai macam model kesalahan, dan juga security models, berbagai macam ancaman-ancaman security. Sebelum kita masuk ke dalam 3 model tersebut, kita lihat sedikit mengenai kira-kira masalah apa sih yang sering terjadi dalam mendesain sistem terdistribusi. Apa saja pokok yang harus kita perhatikan dalam mendesain sistem terdistribusi. Pertama, karena adanya variasi cara penggunaan ya, atau variasi karakteristik dari penggunaan sistem tersebut. Di sini meliputi misalnya ketika kita ingin mendesain apakah beban kerja dari suatu server itu sama semua atau tidak. Ya, mungkin aja server yang satu sangat sibuk bebannya. Di sisi lain server yang lain beban kerjanya sangat minim. Ya. Jadi ada beberapa halaman web misalnya yang diakses per hari ini. Ada yang beberapa juta kali seperti mungkin Google, ada juga yang minim yang di bawah 10 dan sebagainya. Ya ingat, jadi dari definisi dari sistem terdistribusi pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada kumpulan beberapa jaringan ya di situ yang terhubung menjadi satu kesatuan ya. Jadi di sini nanti akan ada beberapa jaringan. Jadi kita harus bisa mendefinisikan beban masing-masing suatu jaringan. Kemudian yang kedua, variasi
suatu sistem dalam hal kualitas koneksi. Ya, jadi ketika kita ingin mendesain suatu sistem terdistribusi, misalkan kita suatu akan gabung dengan jaringan yang sudah mapan ya, mungkin ada sistem jaringan yang sering putus atau sering down, atau ada juga sistem jaringan yang tidak pernah down tapi kualitas koneksinya naik turun. Nah, itu beberapa yang harus diperhatikan dalam mendesain sistem terdistribusi. Kemudian contoh berikutnya adalah ada beberapa aplikasi yang menuntut bandwidth koneksi yang cukup tinggi ya. Misalnya aplikasi multimedia, nah, yang perlu video conference, yang perlu desain grafis dan sebagainya. Jadi di sini harus diperhatikan adalah ya, karena sistem terdistribusi adalah gabungan dari beberapa jaringan, kita harus bisa memilah masing-masing masalah dari tiap-tiap jaringan yang akan tergabung dalam sistem kita. Yang berikutnya adalah berbagai variasi lingkungan sistem. Ya, dalam hal ini seperti yang juga jelaskan di pertemuan lalu adalah adanya heterogen ya, antara hardware yang dipakai, OS yang dipakai, dan juga jaringan yang dipakai. Ya, misalnya ada yang koneksinya hanya berdasarkan jaringan kabel, suatu jaringan, dia tidak memakai jaringan kabel. Ada juga variasi skala jaringan. Ya, jadi misalnya kita suatu startup yang baru berdiri, yang hanya terdiri dari satu jaringan dan hanya mempunyai kekuatan untuk menghandle 10 komputer. Kemudian ketika kita ingin gabung dengan suatu jaringan lain yang sudah mapan, yang sudah bisa menghandle ribuan komputer, nah itu bagaimana caranya supaya jaringan yang mendukung 10 komputer bisa bergabung dengan jaringan yang terhubung dengan ribuan komputer. Semua ini harus bisa didukung. Itu salah satu masalah dalam mendesain sistem terdistribusi. Kemudian masalah internal ya, sama juga yang saya jelaskan pertemuan lalu adalah clock ya, dimana clock dari suatu komputer berbeda-beda ya. Ketika tanpa adanya sinkronisasi, maka pasti akan terjadi masalah dalam masalah clock. Kemudian terjadi konflik ketika update data ya, dan juga kegagalan hardware atau software ya, yang bisa mengakibatkan terganggunya jalannya suatu sistem terdistribusi. Kemudian berikutnya adalah ancaman eksternal, biasanya adalah masalah security ya, integritas data dan kerahasiaan. Berikutnya kita masuk ke aspek yang pertama dalam mendesain suatu sistem distribusi, yaitu memodelkan fisik, physical models. Di sini di physical models kita merepresentasikan elemen-elemen hardware ya, namanya fisik ya. Jadi di hardware di dalam suatu sistem terdistribusi, tapi tanpa memperhatikan detail dari teknologi tersebut ya, dan jaringan apa yang dipakai. Ya, jadi kita di sini lebih ke kira-kira jaringan ini hardware-nya seberapa, servernya seberapa, kemudian beserta beberapa klien ya, yang sebatas itu, tanpa memperhatikan menggunakan teknologi apa, kemudian jaringan apa. Ya, dari gambar sini kita bisa lihat generasi dari sistem terdistribusi jika dilihat dari aspek fisikal ya. Jadi ada early, ada internet scale, sama contemporary. Dilihat dari sisi skalanya, mulai dari yang skala kecil, besar, sampai yang cukup besar, sangat besar ya. Kemudian untuk heterogennya, untuk zaman awal dulu adalah limited ya, malah tipikalnya homogeneous ya, jadi tidak heterogen. Jadi misalnya server IBM hanya bisa connect dengan komputer-komputer IBM saja, dan mereka hanya bisa komunikasi dengan dalam satu pabrikan.
Kemudian berkembang ke internet scale, sudah bisa multi platform, multi language ya. Kemudian di zaman berikutnya contemporary sudah bisa, malah sudah bisa bergabung dengan yang sangat arsitektur yang sangat-sangat berbeda ya. Different style of architecture. Untuk openness ya, keterbukaan zaman awal tidak sebagai prioritas, kemudian berkembang menjadi sudah diperkenalkan standarnya ya. Kemudian untuk yang berikutnya ya berkembang dan terus berkembang sehingga menjadikan major reset. Kemudian untuk QoS-nya, quality of service, itu sama, sangat belum diperhatikan. Kemudian untuk internet scale sudah menjadi prioritas. Kemudian untuk contemporary semakin dikembangkan dengan beberapa riset. Kita masuk ke model arsitektur ya. Untuk aspek penting yang kedua dalam mendesain, kita lihat adalah tipe yang sering kita pakai atau sering kita pelajari adalah client server ya, yang paling banyak diadopsi dalam sistem jaringan. Di sini adalah simpelnya klien berkomunikasi dengan server. Ya, ketika klien request sesuatu ke server, server memproses dan kemudian menyediakan service yang di request oleh klien. Kemudian berikutnya adalah sistem peer-to-peer. Ya, dalam peer-to-peer ini semua proses mempunyai peran yang sama ya. Interaksinya juga secara peer-to-peer tanpa perbedaan fungsi mana klien mana server. Untuk client server kita lihat beberapa variasinya. Yang pertama adalah multiple server ya. Jadi kalau kita lihat gambar di kanan ini 3 server ya melayani beberapa klien ya. Jadi di sini layanan bisa disediakan beberapa server. Jadi klien 1 itu bisa diakses oleh server 1, klien 2 bisa diakses oleh server 2 dan sebaliknya. User dapat di sini misalnya user dapat membuka browser dan akses dari server mana saja. Ya, karena apa? Karena server menerapkan konsep replikasi. Ya, jadi di sini server 1 yang atas itu bisa mengakses di sini server tengah adalah merupakan pusat dari segala data dan server 1 bisa mengambil data klien di server pusat. Begitu juga dengan server 2 bisa mengambil data klien di server pusat. Dan ini adalah saling mereplika, mengcopy. Sehingga klien tidak perlu harus mengakses server 2 ya. Dia juga bisa mengakses server di mana saja berada. Ini sama seperti yang saya jelaskan pada contoh studi kasus ATM ya, di bank pada pertemuan sebelumnya. Kemudian caching ini adalah duplikasi informasi ya. Server di sini melakukan proses duplikasi informasi, kemudian diletakkan pada proxy server di tengah. Ya, jadi apa? Misalnya menyimpan informasi seperti halaman yang baru halaman web yang sering dikunjungi atau yang baru dikunjungi. Biasanya dalam sistem DNS ya. Dalam sistem DNS itu klien tidak perlu mengakses ke web server jika klien tersebut pernah mengunjungi web ini baru saja atau yang sering dikunjungi atau pernah dikunjungi. Halaman web yang baru sering dikunjungi akan disimpan di proxy server sehingga klien tidak perlu mengakses ke DNS server. Ya, informasi web yang pernah dikunjungi atau baru saja dikunjungi atau sering dikunjungi akan selalu tersimpan di proxy server. Ya, jadi tujuannya adalah meningkatkan performance dan availability, mengurangi beban server yang ada di sini. Ya, itu disebut teknik caching. Kemudian ada mobile code. Mobile code itu contohnya adalah applet. Ya. Web applet. Di sini contohnya web applet adalah di mana biasanya Java applet.
di mana web server itu mempunyai suatu code atau application kecil ya, yang bisa dijalankan di sisi klien, di mana klien di sini bisa mendownload atau mengambil applet code dari web server, sehingga applet code tersebut terinstall di sisi klien, dan klien cukup berinteraksi dengan applet yang sudah disediakan oleh web server tadi. Kemudian berikutnya adalah mobile agent, mirip dengan applet tadi ya, namanya mobile agent. Di sini adalah suatu program ya, itu yang berjalan sendiri ya. Jadi suatu aplikasi yang kita mendownload dari suatu server, kemudian aplikasi tersebut bisa berjalan mentransfer dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan, ya, melaksanakan suatu tugas. Misalnya untuk install atau maintenance software. Jadi ada mobile agent yang tugasnya, karena seluruh komputer yang ada di dalam jaringan itu menggunakan software yang sama, maka ditugaskanlah mobile agent ini untuk pindah dari satu komputer ke komputer yang lain dalam satu jaringan untuk melakukan instalasi dan sekaligus nanti memaintain software tersebut. Misalnya contoh pertama. Contoh kedua, yaitu membandingkan harga suatu produk dengan mengunjungi beberapa website dari produk tersebut. Ya, jadi mobile agent ini dikerahkan untuk mengunjungi beberapa website dari produk tersebut ya. Kemudian mobile agent tersebut akan melakukan operasi database, ya, seperti mencatat harga, informasi detail, kopi dan sebagainya, sehingga nanti user dengan mudah tinggal membandingkan harga suatu produk yang telah diakses dari beberapa website tadi dengan menggunakan mobile agent tadi. Nah, keuntungannya adalah mengurangi biaya ya, cost, dan juga mengurangi waktu komunikasi. Kemudian kelemahannya adalah yang pasti ancaman security, sama dengan applet tadi, karena kita akan mendownload atau menginstal mobile code tadi ya, atau mobile agent ini ke dalam komputer kita. Dan di sini mobile agent tadi bisa dengan mudah berbuat leluasa untuk melakukan instalasi atau operasi yang lain yang bisa membahayakan sistem yang ada di komputer kita. Berikutnya adalah layering. Ya, dalam desain model arsitektur ada beberapa layer. Yang paling atas adalah application atau services, berbagai macam layanan. Kemudian adalah middleware. Baru yang berikutnya adalah platform, yaitu berupa OS beserta hardware termasuk komputer dan jaringan. Untuk application layering, di sini yang akan diproses adalah data ya, yang akan tampil berbagai struktur dan fungsi untuk memanipulasi informasi yang terdiri dari banyak objek data, misalnya file grafik, file suara, multimedia, database relasional dan sebagainya. Kemudian juga terjadi processing ya, terhadap pemrosesan objek data. Kemudian di application juga menjadi tempat untuk presentation, yaitu menampilkan data untuk user dan juga menangani interaksi dengan user. Kemudian dalam desain arsitektur model ada dikenal dengan istilah tier arsitektur ya. Ini kembali ke sistem client dan server ya. Ada dua macam, yaitu ada two-tier arsitektur dan ada three-tier arsitektur. Untuk two-tier arsitektur ini sama dengan client dan server umumnya, terbagi menjadi dua proses. Ada dari sisi tier 1 dan tier 2. Tier 1 biasanya untuk
user ya, user view control data manipulation. Kemudian di tier 2 itu adalah biasanya server, yaitu aplikasinya itu sendiri dan manajemen datanya. Untuk two tier keuntungannya interaksinya lebih kecil ya, karena hanya ada satu jalur komunikasi saja. Kelemahannya adalah jika tidak ada kejelasan mengenai pembagian detail spesifik proses ya dari aplikasi. Ya, jadi sini misalnya contoh untuk two tier tuh, misalnya kita ada 3 proses ya, yaitu user interface, application-nya sendiri, dan database-nya. Ya, di sini ada 5 macam pembagian ya, mana yang ada di sisi mesin klien, mana yang ada di sisi mesin server. Mulai dari yang A itu ada user interface-nya terbagi menjadi 2, ada di sisi klien dan juga ada di sisi server. Untuk yang B jelas pembagiannya, user interface ada di sisi klien, application dan database ada di sisi server. Untuk untuk tipe C, aplikasinya terbagi dari 2 sisi, ada di sisi klien dan sisi server. Untuk tipe D, jelas aplikasi dan user interface ada di sisi klien, database, operasional database-nya ada di sisi server. Kemudian untuk di model E, proses database-nya ada di 2 sisi klien dan sisi server. Untuk 3 tier arsitektur terbagi menjadi 3 tier ya. Dan nanti bisa berkembang sampai multi tier, n tier. Sini adalah one to one mapping ya. Kemudian setiap tier punya peran masing-masing. Di mana tier 1 biasanya user view sama controlling. Kemudian di tier 2 biasanya aplikasinya. Di tier 3 biasanya database-nya. Ya, di sini one to one. Jadi ketika user pengen mengakses aplikasi diolah, tapi ketika ada pengolahan database itu dia mengakses ke database server di tier 3. Contoh yang bisa kita lihat adalah Wikipedia. Ya, di sini Wikipedia di mana kita tahu web itu adalah ensiklopedia yang bisa diedit publik gitu ya, sehingga semua orang bisa melakukan edit terhadap halaman di Wikipedia tersebut. Ya, di situ bisa up to sampai 60.000 request per second ya. Jadi bagaimana itu perlu pengolahan database tersendiri untuk mengakses atau untuk menangani web request up to 60.000 page per second. Ya, jadi di sini kita lihat ketika user request operation kepada aplikasi server. Ya, kemudian aplikasi server ketika membutuhkan pengolahan database dia akan merequest ke database server. Ya, di sini kita lihat ketika application server mengakses database server, maka di sini application server berubah fungsi menjadi acting as a client. Jadi berfungsi sebagai klien gitu ya, karena dia mengakses database yang ada di atasnya lagi. Kemudian layer berikutnya setelah aplikasi adalah middleware. Kita tahu middleware yaitu ya kita pelajari di sistem terdistribusi sekarang, yaitu komponen untuk menyamarkan ya heterogeneity, di mana sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya bahwa pengertian sistem terdistribusi adalah kumpulan jaringan tapi transparan ya. Orang melihatnya hanya sebagai satu kesatuan. Padahal di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam OS, berbagai macam hardware, dan tipe-tipe jaringan yang berbeda-beda. Nah, di middleware ini adalah komponen yang harus bisa menyamarkan atau menyambung dan sebagainya, hanya dengan melakukan message ya, passing, hanya dengan bertukar message. Bagaimana dengan cara menukar message? Itu semua perbedaan yang ada di OS dan hardware itu bisa menyatu, direpresentasikan dalam bentuk objek. Contohnya dari kita lihat di sini adalah untuk Java RMI, Corba, ada ya macam-macam, ada Sun juga mempunyai.
ya, dari web service, peer-to-peer dan sebagainya. Untuk aspek yang ketiga adalah fundamental models. Ya, yang tadi yang seperti saya jelaskan tadi adalah mendefinisikan atau merepresentasikan berbagai macam solusi ya untuk masalah-masalah yang sering terjadi dalam sistem terdistribusi. Ya, di sini akan dibahas adalah 3 aspek penting yang sering terjadi, masalah-masalah yang sering terjadi di sistem terdistribusi, yaitu dalam hal aspek pertama adalah model interaksi. Ya, model interaksi. Kemudian ada failure model, model-model kesalahan, dan berikutnya adalah security models, model-model keamanan. Nah, untuk yang pertama interaksi model, yang terjadi adalah interaksi antar proses ya, yang pasti proses. Karena di dalam suatu sistem itu semua activity itu adalah satu proses. Kenapa? Di dalam proses, apa aja yang terjadi dalam proses, di dalamnya terjadi proses komputasi ya, perhitungan dan sebagainya. Kemudian proses-proses tersebut saling berinteraksi dengan menggunakan message passing tadi. Kemudian dari hasil interaksi tersebut, suatu proses itu juga atau dari hasil proses komputasi dia juga menghasilkan suatu informasi. Jadi di situ ada information flow yang cukup banyak. Kemudian perlunya koordinasi antar proses tadi menggunakan sinkron dan juga penjadwalan. Untuk failure model membahas adanya gangguan-gangguan dari komponen-komponen komputer yang ada ya. Karena gangguan tersebut bisa mengancam suatu sistem terdistribusi yang sudah berjalan dengan baik sebelumnya. Komponen-komponen tersebut bisa termasuk software dan jaringannya. Untuk security model, model keamanan yang menggambarkan atau mengidentifikasi adanya kemungkinan ancaman terhadap proses tadi yang di atas beserta komunikasi yang ada di dalam sistem terdistribusi. Kita lihat satu-satu. Untuk interaction model ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi interaksi antar proses ya. Yang pertama adalah performa komunikasi, kanal komunikasinya atau channel, communication channel, yang selalu pasti ada keterbatasan. Yang kedua adalah faktor clock tadi ya. Sangat tidak mungkin untuk menjadikan clock itu sama dalam satu waktu ya. Seperti saya pernah jelaskan juga, sistem terdistribusi itu bisa terdiri dari beberapa jaringan yang di lokasi yang berbeda. Bisa saja jaringan 1 ada di Indonesia berkomunikasi dengan jaringan 2 yang ada di Eropa, dan juga berkomunikasi dengan jaringan 3 yang ada di Amerika. Yang pasti mereka mempunyai waktu masing-masing sendiri-sendiri. Untuk jalur komunikasi ya, atau kan performa communication channel itu nanti diukur dengan latency, bandwidth, dan jitter. Ya, di sini latency adalah waktu yang diperlukan suatu paket dari mulai dikirim sampai diterima di tujuan. Itu disebut latency. Di sini latency meliputi waktu yang dibutuhkan dari bit string pertama yang dikirim ya, dikirim dalam jaringan sampai ke tujuan. Kemudian juga delay diperhitungkan. Kemudian juga waktu yang dibutuhkan antar OS ya, antar sistem operasi dalam mengirim dan menerima proses. Untuk bandwidth juga diperhatikan jumlah informasi yang dapat dikirim dalam sebuah satuan waktu. Untuk jitter, variasi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim runtutan bit pesan. Jadi ketiga aspek ini yang dipakai untuk mengukur performa komunikasi. Untuk clocking ya, dalam sistem terdistribusi tidak ada clock global ya. Jadi tidak mungkin memaksa waktu Amerika untuk dicocokkan dengan waktu di Indonesia. Karena setiap komputer memiliki clocknya masing-masing. Nah, yang diperlukan adalah bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah nanti menggunakan adanya agreement ya di antara 2 clock. Jadi nanti akan ada beberapa agreement ya, perjanjian-perjanjian atau model-model yang bagaimana bisa menyamakan persepsi dari
clock global, meskipun setiap komputer masing-masing menjalankan clocknya masing-masing. Kemudian dalam interaksi model juga ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem terdistribusi sinkron, ya. Yang kedua adalah sistem terdistribusi asinkron. Untuk sinkron, namanya saja sinkron, berarti ini sistem yang sangat-sangat membutuhkan panduan berupa waktu, ya. Jadi dalam sini waktu adalah sangat diperlukan, ya, termasuk pembatasan waktu, ya. Kemudian waktu eksekusi. Dalam sistem ini juga ada pembatasan timeout dan sebagainya. Kemudian untuk yang asinkron, ini sistem bebas dan tidak terikat oleh waktu, jadi tergantung kegunaannya. Kemudian untuk model interaction, model interaksi berikutnya adalah masalah event ordering, ya. Nah, jadi masalah ordering itu urutan, ya. Dalam hal ini terdapat masalah urutan pesan yang tidak sesuai kebenaran, ya, karena adanya delay dalam pengiriman pesan tadi. Ya, untuk mengatasi kesalahan ini digunakan logical times yang memungkinkan ordering dalam proses pengiriman pesan. Contohnya dalam mailing list. Ya, jadi adalah masalah sampainya urutan pesan ke dalam email kita. Jadi dalam hal ini mailing list, ya. Adanya masalah urutan penyampaian pesan yang sampai ke email kita karena ada masalah delay di masing-masing komputer dari si pengirim. Kita lihat di sini, ya, atau paling gampang seperti ini. Ya, jadi di sini kasusnya adalah X mengirim message kepada di mailing list, ya, otomatis Y, Z, dan A. Jadi di sini usernya ada 4, X, Y, Z, dan A. Dimana X mengirim pesan ke Y, Z, dan A. A di sini adalah hanya penonton saja, ya, jadi dia tidak ikut mengirim. Maka di sini message akan tampil di Y dan Z, dengan A. Kemudian Y membaca terlebih dahulu dan kemudian Y mereply. Oke, ya. Jadi X pertama kali mengirim pesan, Y dan Z menerima. Kemudian Y membaca pesan dari X, kemudian Y mereply. Otomatis ketika Y mereply akan terkirim ke X dan Z juga. Kemudian berikutnya Z membaca pesan dari X dan juga Z membaca hasil reply dari Y, ya. Kemudian setelah itu Z mereply juga ke semua user. Nah, karena adanya independent delay, ya, di masing-masing pengirim, jadi delaynya antar pengirim berbeda-beda, maka kemungkinan message yang diterima, ya, atau yang dibaca oleh si A itu adalah seperti ini. Jadi yang lebih dulu terima adalah si reply-nya si Z. Baru kemudian email asli dari si X itu yang pertama kali justru terima berikutnya. Kemudian baru si message hasil reply dari si Y. Ya. Ya, hal ini yang disebut masalah event ordering. Ya, karena adanya masalah delay di masing-masing user yang beda-beda delaynya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bisa dengan menggunakan solusi logical times. Ya, jadi ditambahkan suatu kondisi, ya, dalam programmingnya, logiknya, ya. Misalnya di sini kalau dalam hal mailing list, berarti di sini ditambahkan logiknya X mengirim message itu before Y receive, ya, pasti, ya. Jadi sebelum Y menerima pasti sudah ada kondisi X ngirim duluan, ya. Tidak mungkin Y menerima tanpa ada yang dikirim. Kebalikannya juga, sebelum X menerima message kedua, berarti pasti ada yang
message yang kedua, send. Berarti X itu pasti receive setelah ada yang send. Oke ya. Ini masalah sending receive. Kemudian juga untuk yang reply. Untuk yang reply berarti kan sebelum sending message yang kedua, berarti pasti Y pernah menerima message yang pertama, reply. Jadi Y receive dulu message yang pertama sebelum dia mereply atau sending message kedua. Jadi logika-logika ini ditambahkan ya untuk mengatasi event ordering ini. Berikutnya adalah failure model, ya, model kesalahan ya, dalam model fundamental. Ya, dalam sebuah sistem selalu terdapat kemungkinan untuk gagal yang dapat dimodelkan. Model kegagalan di sini meliputi hal-hal berikut, yaitu omission failure, arbitrary failure, timing failure, dan masking failure. Untuk omission failure, ini adalah proses gagal melakukan pengiriman pesan. Ya, jadi kegagalan bisa terjadi berupa kegagalan proses atau kegagalan komunikasi. Misal prosesnya failure, crash, ya, ada timeout, deteksi dengan timeout. Kemudian ada yang failure dalam hal communication, ya, transmission error, message drop, buffer overflow, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah arbitrary failure, kegagalan yang menggambarkan kemungkinan terburuk dari kegagalan semantik. Jadi misalnya proses melewatkan step yang harus dilakukan, ya, atau membawa data yang salah, ya, jadi bisa datanya double, ya, membawa data dua lebih dari satu kali, atau menjadi data korup. Ini berbagai macam failure yang terjadi di omission. Ada fail stop, ada crash, ya, omission, send omission, receive omission, arbitrary, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kesalahan ini menimpa di bagian apa atau berefek pada bagian apa. Yang ketiga adalah timing failure, ya. Biasanya terjadi dalam sistem yang sinkron, ya. Tadi karena sistem yang sinkron itu sangat memperhatikan waktu dan memiliki batasan-batasan waktu yang terdiri atas waktu eksekusi proses, waktu pengiriman pesan, dan rate dari clock drift. Timing failure dapat mengakibatkan tidak adanya pesan respon dalam waktu tertentu. Ya, jadi ketika tidak ada respon dalam waktu yang telah ditentukan, itu berarti bisa terjadi kegagalan dalam hal timing. Kegagalan clock juga dapat mengakibatkan kesalahan seperti clock proses yang melebihi batas waktu yang ditentukan, ya, dan juga terjadi pada performance pada proses tersebut, ya, karena batas waktu yang telah ditentukan itu melebihi. Kemudian kesalahan pada proses terjadi jika proses juga melebihi batas interval antara dua step yang ada. Ya, jadi ketika ada beberapa langkah atau beberapa step, proses melebihi batas yang telah ditentukan antara step 1 dengan step yang berikutnya. Kemudian kesalahan pada channel itu juga terjadi jika transmisi memerlukan waktu yang lebih lama dari yang ditentukan. Ya, dalam hal ini semua bermasalah dalam hal timing. Ya, jadi dalam hal sistem sinkron itu semua sudah diberi batasan. Ketika suatu proses itu sudah diberi batasan-batasan, ketika melebihi waktu tersebut, maka sudah bisa terjadi bisa disebut mengalami timing failure atau kegagalan timing. Untuk masking failure, ya, masking itu seperti topeng, ya. Bagaimana kita bisa menutup kesalahan, ya. Misalnya multiple server yang menyimpan data-data dapat menyediakan layanan ketika salah satu di antara komponennya mengalami crash, ya. Bagaimana caranya ketika adanya crash tersebut dapat membuat sistem memiliki kemampuan untuk menutupinya.
dengan cara misalnya menyembunyikannya atau mengubah kesalahan tersebut ke dalam bentuk tipe kesalahan yang lain yang bisa diterima oleh sistem. Ya, jadi misalnya kesalahannya itu cukup parah ya dalam sistem, tetapi sistem memberikan pesan kepada kita sebagai user itu adalah suatu kesalahan kecil. Ya, jadi menutupi pesan yang korup dengan mengubah yang sebelumnya itu adalah kesalahan yang cukup fatal, arbitrary failure, ke dalam bentuk hanya omission failure. Yang tadi kita lihat omission failure itu hanya kegagalan pengiriman pesan, ya, atau data double atau data korup dan sebagainya. Itu disebut masking failure, menutupi bagaimana ketika ada kesalahan di salah satu komponen, di sisi lain sistem tersebut tetap dapat berjalan ya, meskipun kemampuannya berkurang. Di sisi lain juga harus ditutupi dari user dengan memberikan suatu informasi bahwa tipe kesalahan ini cukup kecil, tidak mempengaruhi sistem yang berjalan. Berikutnya adalah security model di masalah fundamental. Yang pertama adalah protecting object, karena di sini adalah objek yang sangat perlu diamankan ya ketika terjadi beberapa operasi. Karena objek digunakan dalam beberapa operasi yang berbeda dan juga beberapa user yang berbeda. Contohnya adalah yang beberapa objek yang menyimpan data private user, maka untuk mendukungnya harus disediakan hak akses, di mana hanya pemilik yang bisa mengaksesnya. Ya, jadi di sini server harus bisa menyediakan layanan tersebut, ya, dan menjamin bahwa data user tersebut aman. Server memiliki tanggung jawab untuk memilih siapa saja yang bisa melakukan akses, ya, dengan menggunakan hak akses. Ya, di sini kalau kita lihat gambarnya, sebelum mencapai objek, di sini ada hak akses yang harus dilewati. Kemudian yang harus diamankan adalah prosesnya beserta interaksinya. Ya, biasanya dilakukan di sasaran penyerangan biasanya meliputi aplikasi keuangan ya, transaksi keuangan dan informasi penting yang lainnya. Kemudian kita sebagai desainer bisa memudahkan ancaman terhadap keamanan sistem. Kita bisa membuat model enemy, di mana kita bisa melakukan percobaan mengirimkan pesan ke proses yang lain dan menyadap pesan. Ancaman yang dapat terdiri atas ancaman terhadap prosesnya sendiri ataupun terhadap jalur komunikasi atau kanal komunikasi yang berjalan. Ya, jadi kita membuat model sendiri untuk menyadap pesan. Salah satu contoh ancaman terhadap proses adalah ya karena adanya celah. Misalnya proses yang dibuat untuk mengenai masalah permintaan yang masuk dapat menerima pesan dari proses lain. Tetapi kadang serba salah ketika tidak ada informasi siapa sih yang ngirim ini, maka proses tadi juga bisa membuat bertanya-tanya proses pesan dari siapa, proses mana, dari sistem apa dan sebagainya. Di sini sebetulnya bisa diberikan identitas yaitu berupa IP address yang diberikan untuk tahu siapa sih alamat pengirim dari pesan ini. Tapi balik lagi, ketika kita tahu siapa alamat pengirim ini, hal ini bisa menjadi mudah bagi enemy dari pihak luar untuk melakukan penyadapan atau penyerangan. Maka proses ini bisa terjadi. Salah satu bisa menjadi ancaman dari pihak luar. Nah, ini model-model ini yang harus amankan. Kemudian contoh untuk ancaman untuk kanal komunikasi, yaitu pihak luar juga bisa melakukan penyalinan ya, pengubahan atau menambah pesan ketika mereka sedang berada dalam jaringan yang sama ya. Jadi bisa contohnya man in the middle ya. Jadi kita bisa men-stop pesan, kemudian kita mengubahnya dan kemudian kita mengirimkannya lagi. Itu merupakan ancaman terhadap kanal komunikasi. Untuk mengatasinya, beberapa tindakan pengamanan yang paling
sering dilakukan adalah kriptografi, ya. Yaitu ilmu yang bertujuan untuk menjaga agar pesan dikirim tetap dalam keadaan aman. Ada proses enkripsi, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk autentikasi berikutnya yaitu pengecekan identitas. Diharapkan dari dua metode ini bisa tercipta sebuah kanal komunikasi yang lebih aman. Ya, ini contohnya, ya, di mana the enemy bisa menintercept pesan di tengah-tengah ketika proses P sedang berkomunikasi dengan proses Q. Kemudian adalah ancaman-ancaman lain seperti denial of service dan mobile code, ya, bentuk serang, di mana denial of service itu adalah bentuk serangan di mana enemy mengganggu dengan jalan membuat permintaan yang berlebihan dalam layanan. Ya, contohnya di sini adalah operasi door locks, ya, dalam sebuah gedung yang dapat dimatikan oleh sebuah serangan dengan kiriman request yang tidak jelas dan sangat banyak. Untuk mobile code seperti lampiran di email, ya, ketika kita mendownload attachment atau lampiran di email yang kita tidak tahu dari mana asalnya, itu dapat melakukan pengubahan, ya, atau penyerangan di sistem kita. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh serangan kuda Troya, ya. Baik, saya rasa itu untuk materi pertemuan kali ini mengenai model dari sistem terdistribusi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.